Program Love Your Child hadir untuk memberikan pencerahan dengan didukung berbagai sumber informasi psikologi terbaru untuk menambah wawasan para orang tua dalam mendidik dan mengasuh putra-putri kita tersayang. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Love Your Child dan nyalakan notifikasinya. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada. Senang kembali lagi kita boleh bertemu dalam satu program, yaitu program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak kita, menjadi generasi yang lebih baik. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu strawberry parenting. Berbahayakah? Bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina, yang merupakan seorang psikolog dan juga praktisi dalam bidang pendidikan. Halo Ibu Helena, kembali kita boleh berjumpa. Shalom. Shalom. Waduh, hijau royo-royo gimana hijau, nih ya? Sama-sama hijau kita sore hari ini. Ini lambang kesuburan ya kita. Iya. Ya Ibu Helena, kita akan membahas satu topik yang sekarang nih sedang menjadi pembicaraan juga ya, yaitu tentang strawberry parenting. Waduh, dan strawberry itu parenting ya? Iya, dan kita mau tahu di sini apakah gaya pola asuh strawberry parenting itu berbahaya atau seperti apa? Nah, strawberry di mana-mana juga enak lah ya, asam-asam, manis, juicy gitu. Tapi sekaligus ya kan? agak lembek. Ya rapuh ya. Rapuh dia. Begitu kita pencet langsung hancur ya. Beda dengan apel atau yang lain ya. Iya, makanya mungkin oleh salah seorang penulis ya, dia melambangkan sebagai strawberry parenting. Iya. Nah, kalau kita lihat nih, itu kan sebenarnya kalau beranjak dari episode sebelumnya ya, bagaimana pola asuh itu sangat penting juga sampai bisa menyebabkan contoh dia pamer dan lain sebagainya. Itu pola asuh seperti apa? Atau kira-kira ada beberapa macam pola asuh sih yang ada saat ini? Kayaknya Bu Jelly sangat penasaran ya. Iya, jadi saya mau sampaikan bahwa memang pola asuh itu sangat berperan penting dalam pembentukan karakter dan juga kepribadian dari anak ya. Jadi apakah dia akan menjadi orang yang tangguh dan mandiri, atau justru sebaliknya menjadi pribadi yang rentan, rapuh, dan juga mudah sekali terpengaruh oleh lingkungannya, bahkan sampai saat dewasa. Jadi saya sering sekali ketemu dengan orang-orang yang umurnya udah segini gitu loh ya, udah sangat-sangat super dewasa lah. Tapi ya gitu, masih childish gitu, masih sangat-sangat childish, masih sangat kanak-kanakan, bahkan malah mirip-mirip sama anak usia 5-6 tahun. Padahal udah dewasa ya. Hobinya tuh sangat ingin pamer terus gitu kan. Jadi yang kita sudah bahas di episode lalu, itu tentu saja kalau sudah lewat dari usia 5-6 tahun itu adalah satu hal yang perlu diperbaiki ya, perlu dikoreksi lah dari pola pikirnya, kemudian juga dari masa lalunya barangkali, yang dimana dia mungkin tidak punya kesempatan untuk bisa mencapai apa yang dia impikan dan seterusnya ya, atau komunikasi yang kurang baik dengan orang tua dan seterusnya. Jadi kalau tadi Ibu Jelly bilang, ini kalau yang suka pamer kayak begitu kira-kira hasil dari pola asuh yang mana ya? Iya, jadi Anna Baumrind tuh menemukan sebenarnya ini yang sangat klasik ya, bahwa yang namanya pola asuh itu basicnya 3 sih. Itu berulang-ulang diucapkan di mana-mana ya, di kelas-kelas pendidikan ya, yaitu pola asuh otoritatif, kemudian pola asuh otoriter, dan juga pola asuh permisif. Nah, kalau otoriter dan permisif seperti ini loh, bertolak belakang. Iya, kutub ya, kutub selatan, kutub utara. Yang satu, sangat memberikan kebebasan untuk untuk anak melakukan apapun. Semua kayaknya permisif deh. Artinya, oke,
di semua diizinkan. Saya pulang malam boleh, saya pulang pagi boleh, nggak pulang boleh juga gitu kan. Kalau sementara kalau otoriter, Dikekang, seperti dikekang iya, ya. iya kan ke rumah teman tidak boleh, pulang sekolah langsung di rumah. Ma, tapi mau belajar tidak bisa gitu kan. Sementara kalau yang otoritatif, dia Kombinasi. punya aturan jelas. Jadi kalau otoriter kan aturannya jelas ya. Tapi masalahnya kasih sayang dan juga perhatiannya kurang. Ya, dia kurang mendengar apa yang diharapkan oleh anaknya. Apa sih pergumulan anaknya, dia nggak mau tahu. Yang penting saya harus dipatuhi gitu. Karena ini aturannya sudah jelas gitu. Sementara kalau di tengah-tengah ini yang otoritatif ini, dia punya aturan jelas tapi juga sekaligus kasih sayang yang cukup gitu. Nah, kalau permisif, kasih sayang berlimpah mungkin ya, dan juga apa tuh namanya, ketidakjelasan dari peraturan yang ada di rumah itu seperti apa. Jadi bisa sekarang A, besok B, seperti itu ya? Iya, tergantung anaknya maunya apa. Udahlah seneng-senengnya dialah gitu. Ya, padahal pasti semuanya maksudnya baik, ya kan? Yang otoriter, otoritatif, ataupun permisif, saya yakin itu orang tua tujuannya sebenarnya adalah demi anaknya. Nah, tapi sayangnya orang tua nggak mau belajar nih dari kegagalan banyak keluarga gitu. Mestinya kita kan generasi yang ada saat ini belajar dari generasi sebelumnya. Kalau mereka gagal, kenapa ya? Kan gitu kan. Cari tahu gitu ya. Nah, itu jadi di dalam banyak penelitian ditemukan bahwa ternyata dari permisif dan otoriter umumnya ya, boleh saya bilang, saya nggak bilang semuanya. Umumnya itu ya jadi punya anak yang rapuh ya kan, karena kalau misalnya otoriter gitu kan mungkin dia nurut sih, tapi sebenarnya terpaksa. Iya, bisa terpaksa. Dan yang kedua, dia jadi tidak punya ide, ya kan, karena nggak didengerin kok. Jadi terbiasa semuanya tergantung mama. Jadi kalau tanyain, menurut kamu apa sih tanya makna mama ini? dulu. Tanya mama dulu, aku nggak tahu deh. Kamu punya pilihan nggak? Nggak tahu, tanya mama, tanya papa gitu. Sampai gede pun begitu, saya tanya mama dulu. Udah kuliah, udah kerja pun masih nanya sama orang tua. Tidak gitu. bisa bersikap kreatif ya. Iya, jadi sampai saat ini pun aku sering dengar juga tuh. Jadi ketidakmandirian dari anak karena terlalu apa namanya dikekang oleh keluarga. Oke. Ibu Helena, kita tahan dulu. Pemirsa, tetap kita sama-sama menyaksikan Love Your Child. Pemirsa, kembali lagi di Love Your Child. Dan saat ini kita masih membahas seputar tentang parenting, strawberry parenting, berbahayakah? Dan tadi kalau kita sudah membahas ya, beberapa pola asuh yang sudah disebutkan Ibu Helena tadi, itu ada otoritatif, ada otoriter, bahkan ada permisif ya. Nah, kira-kira masih ada lagi nggak? Ada. Uninvolved. Uninvolved ini tidak terlibat. Jadi bapaknya mungkin sering pergi-pergi terus kali ya. Tidak ada di tempat. Iya, nggak jelas lah. Mungkin saya nongkrong di sana. Pak, aku mau nanya apa nggak bisa gitu. Jadi apa tuh pola asuh ini adalah pola asuh di mana orang tua tidak memberikan perhatian yang cukup pada anak. Jadi sesuka hati dia aja gitu. Jadi kalau permisif masih memberikan kasih sayangnya dan juga keterlibatannya ya, artinya memberikan izin-izin itu walaupun itu pun tidak bijaksana ya, kalau apa namanya segala sesuatu diizinkan gitu kan, seakan-akan hidup ini akan segitu mudahnya gitu kan. Tapi kalau pola asuh tidak terlibat ini atau uninvolved, ini anak-anak memang tidak didorong, tidak dibantu, tidak diberi motivasi, ya udah dibiarkan. Jadi pembiaran banget gitu. Jangan-jangan ntar pulang ke rumah juga gak ada makanan tuh. Kenapa? Maaf ya, mama belum masak. Mama kemana sih? Tadi ini ngobrol sama tetangga. Nonton drakor. Ya kan, jadi ada orang tuanya mungkin, tapi anak itu seperti nggak ada orang tuanya gitu. Iya kan. Terus saya juga suka dengar tuh ada orang tua yang suka pergi-pergi terus, sementara anaknya juga gentayangan di mana tahu gitu. Iya kan. Jadi sampai makan pun di rumah tetangga gitu. Gitu ya. Ya ada seperti ini pola asuh uninvolved. Dan memang perkembangannya pesat sih ya. Untuk apa namanya pola asuh sendiri. Dari banyak penelitian tuh ada mengklasifikasikan banyak lagi yang lain. Kalau yang sekarang nih yang lagi banyak dibicarakan juga ya Ibu Helena tentang
strawberry parenting ini? Ini nih memang ya, Bu Jelly hobi banget sama strawberry ya. Emang enak sekali ya, apalagi kalau dibikin jelly ya, jelly strawberry. Aduh maaf ya Iya, Bu tidak Jelly. apa-apa. Nggak, karena itu favorit saya, Iya, selai favorit. selai strawberry ya. Nah, tapi memang strawberry parenting tidak seindah namanya ya. Jadi strawberry parenting ini yang dinilai menciptakan generasi strawberry atau strawberry generation. Itu lahir tahun 81 sampai sekarang ya. Itu gimana itu? Iya, Kenapa? jadi pola asuh ini itu kecenderungannya sebenarnya mirip dengan apa yang terjadi di sekitar kita saat ini ya. Saya boleh bilang di rumah saya juga sempat ngalamin di suami saya nih. Gitu ya? Ya mungkin karena suami saya mungkin waktu masa kecilnya kurang beruntung gitu ya kan, sehingga dia punya ingatan yang dalam, bagaimana dia pengen sekali punya gitar tapi nggak kesampaian, dan dia harus berjuang habis-habisan supaya bisa dapat 1 gitar, itu pun gitar yang sederhana. Jadi akibatnya anak saya minta apa aja dikasih, ya kan? Kadang-kadang nggak ada diskusi dengan saya gitu. Padahal nanti juga cuma dipakai 2 kali, habis itu dibiarkan begitu. Cuman keinginan sesaat lah bisa dibilang. Minta itu dong, bass dibeliin, habis itu nggak dipakai, gitu kan. Jadi saya kadang-kadang bertanya sama suami, kenapa sih kamu kok kasih aja? Aku tuh dulu Susah untuk beli kan, nggak mau mungkin anaknya merasakan seperti yang dia aku nggak rasakan. mau dia merasakan seperti yang aku rasakan. Terus saya suka bilang gini, lah tapi karena kesusahan itu membuat kamu berhasil seperti saat ini kan? Coba kalau kamu nggak ngalamin susah seperti waktu masa kecil, mungkin kamu nggak akan seperti saat ini loh. Bisa merasakan keberhasilan karena berjuang gitu. Nah, kalau anak kita semua dimudahkan seperti ini, nanti dia nggak ngalamin seperti papi tidak dong. berjuang gitu. Papi juga nanti akan menyesal dong kalau lihat dia akhirnya tidak ada tidak ada usaha, dan kemudian nanti di masa dewasanya ya tidak bisa seperti papi gitu kan. Saya bilang gitu. Terus ya suami saya sih akhirnya agak sadar ya, agak sadar, tapi dia kayak masih punya dendam di mana dia ingin supaya anak-anaknya tuh terpenuhi apapun kebutuhannya gitu. Ya jadi itu perjalanan panjang Bu Jelly, perjalanan panjang untuk meyakinkan suami saya bahwa anak kita perlu merasakan perkembangan adversity quotient-nya, kemampuan dia untuk menahan diri, bertahan dalam masa kesulitan atau masa yang penantian gitu. Itu penting buat pertumbuhan dia. Nah, jadi kalau strawberry parenting ini memang begitu. Ya memang begitu. Jadi akibatnya banyak sekali generasi dari yang lahir tahun 81 sampai ke sini adalah orang-orang yang memang kreatif sih. Karena apa kan semua dikasih kan. Udah gitu memang kan zamannya di tahun 81 sampai sekarang ini dunia digital begitu pesatnya, sehingga kemampuan dari orang-orang dari kelompok strawberry generation ini memang kreatif ya. Sangat-sangat jauh kreativitasnya dibandingkan yang sebelumnya. Hanya saja nih, karena mereka tidak mendapatkan pengalaman hidup susah seperti yang dialami generasi sebelumnya ya. Sehingga mereka tuh mudah pecah seperti buah strawberry gitu. Iya kan, jadi mudah pecah, karena mudah semuanya gagal. Langsung diberikan gitu ya. Iya kan, tidak ada usaha, tidak ada perjuangan, tidak ada perlu keluar keringat yang membasahi baju dia gitu kan. Begitu mudahnya tinggal papi, mami. Oh iya. Dan mungkin juga kayak suaminya Ibu Helena ya, mungkin karena papi maminya mengalami hal yang demikian, mereka juga tidak mau anaknya juga mengalami kesusahan seperti itu. Betul. Ya. Karena memang kan orang-orang tua yang di tahun 60-an, 70-an itu kan sebenarnya kan masa-masa di mana kehidupan di dunia ini belum seperti saat ini kan gitu kan. Banyak kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi kan gitu, akibat perang lah, apalagi kalau di Indonesia tuh ada macam orde yang sedang berubah gitu ya. Jadi makan juga susah katanya ya waktu itu. Jadi ketika akhirnya harus menghadapi saat ini anak-anak yang meminta, itu rasanya takut sekali kalau anaknya mengalami seperti dia.
Oke Bu Helena, kita masih akan membahasnya dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Love Your Child. Baik pemirsa, kembali kita di Love Your Child. Kita masih membahas tentang strawberry parenting berbahayakah? Dan tadi kita sudah dengar bersama-sama tadi ya tentang bagaimana yang melatar belakangi dan lain sebagainya. Sekarang yang ingin mungkin sama-sama kita tahu, kira-kira kayak gimana sih? Iya, gitu ya. kayak gimana sih contoh strawberry parenting itu? Tadi kan contoh dari seperti yang dilakukan oleh suami saya. Iya. Maaf ya suamiku. Itu apa namanya, memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh anak kita, walaupun mungkin itu sebenarnya nggak terlalu perlu gitu. Tapi karena anaknya minta, langsung sepertinya itu ada sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi. Padahal nggak juga kan. Maksudnya kita bisa mengelatih daya kritis dia. Kenapa kamu minta gitar? Untuk apa? Untuk apa? Apakah kamu punya rencana untuk les gitar, gitu kan? Terus kira-kira kamu bisa bertanggung jawab tidak? Kamu bisa kasih jaminan nggak sama papi bahwa gitar ini akan kamu gunakan, simpan dengan baik dan kamu bertanggung jawab untuk ini. Bisa nggak seperti itu? Nah, gitu kan? Harusnya ada dibuat kesadaran dari diri dia. Jangan sampai dia beli gitar hanya gara-gara lihat dari TV. Keren ya, gitu. Akhirnya beli setelah itu, nggak bakat, lalu taruh seperti itu aja. Kemudian memuji berlebihan, Bu Jelly. Iya, ternyata itu juga salah satu ya. Iya, memuji berlebihan dan selalu bilang bahwa anak saya paling hebat, lalu pamer kemana-mana ke seluruh dunia. Anak saya luar biasa, anak saya tidak ada cacatnya. Ya kan, itu justru membuat membuat anak-anak jadi kebingungan ketika berada di luar. Ketika dia disebut dengan anak yang hebat, anak yang luar biasa. Terus ketika sampai di luar dia tidak menemukan pujian yang sama seperti yang dilakukan oleh mamanya, dia jadi bingung. Loh, kok gini ya? Terus dan akhirnya dia jadi merasa bahwa mungkin lingkungan ini tidak menerima saya gitu. Dan akhirnya dia punya koneksi yang kurang baik dengan lingkungan, padahal sebenarnya kan kalau orang nggak muji bukan berarti nggak suka sama kita toh. Iya, cuman karena dia udah dibiasakan untuk dipuji-puji terus di rumah ya. Justru. Jadi kalau saya boleh gambarkan, gula itu penting, tapi kebanyakan diabetes gitu kan. Betul. Iya nggak sih? Jadi mestinya secukupnya dan memang sesuai dengan porsinya. Karena kalau saya boleh sampaikan, pujian itu juga sebenarnya penting. Seperti vitamin lah, saya nggak bilang gula. Vitamin itu kan penting. Kebanyakan juga hiper loh. Kebanyakan vitamin A tuh berbahaya juga kan gitu ya. Betul. Iya, dan kemudian juga ini dari pola asuh orang tua yang menggunakan strawberry parenting ini, mereka ini memang sering sekali membuat anak-anaknya itu bebasnya hampir tanpa batas ya. Gitu ya. Jadi ya kan? Kalau misalkan ini kan bisa dibilang namanya agak imut, strawberry parenting, tapi ternyata tidak seindah namanya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita untuk mengatasi, untuk tidak masuk ke dalam pola asuh seperti ini? Iya, karena itu sebenarnya perangkap loh. Benar deh, kalau pola asuh strawberry parenting kita lakukan di rumah itu jadi kita dengan tidak sadar itu sedang menjadikan perangkap buat anak kita menjadi lemah, pribadi yang rapuh, sama seperti bayi. Kalau digendong terus bahaya kan? Iya. Bahaya digendong terus, sudah setahun digendong. Mau jalan, jangan nanti jatuh. Digendong lagi. Kan akhirnya tulang-tulangnya tidak berkembang tidak terbentuk semestinya. Padahal sebenarnya anak-anak belajar jalan jatuh tuh biasa. Malah konon kabarnya saya mendengar dari salah satu dokter ya, pemimpin rumah sakit, itu anak akan menjadi anak yang hebat dalam pertumbuhan atau perkembangan motoriknya kalau dia jatuh 1000 kali loh. Balik 1000 kali bahkan. Iya, jadi kalau cuma jatuh 3 kali sehari masih lama itu. Ya, jadi kalau anak misalnya gagal pulang ke rumah, mama nilaiku jelek, oke, jangan langsung dibelain lalu gurunya diomelin gitu kan. Kan ini yang sering terjadi oleh strawberry generation yang sekarang ini ya. Sampai udah tingkat mahasiswa pun orang tua masih loh ikut campur. Bahkan saya dengar juga tadi ya, sampai di tempat kerja pun masalah dengan atasannya, orang tuanya ikut campur juga. Ya kan, kalau kayak gini namanya ya betul-betul tidak mendidik, rapuh sekali ya. ya.
Jadi kalau untuk mengatasinya memang yang paling utama adalah kalau sudah terlanjur kita buat seperti itu, mari kita bangun komunikasi terbuka, ya kan? Dan ingat kita buat jembatan yang membuat anak-anak itu nyaman untuk ngobrol dengan kita. Artinya tentang perasaan dia seperti apa, apakah hari ini dia kecewa, marah dan seterusnya, atau lagi senang, ditanyakan gitu, dibangun jembatan kita dengan dia. Jadi jangan sampai hubungannya hanya sekedar saya kasih uang, saya kasih makanan, saya kasih kebutuhan kamu selesai. Enggak, tapi komunikasi ini penting sekali ya untuk memperbaiki dampak negatif dari hasil strawberry parenting yang sudah terlanjur terjadi. Yang kedua adalah, nah ini dia, Ibu Ellen White, salah satu penulis yang luar biasa ya, dia mengatakan antara ketegasan dengan kasih sayang itu adalah bercium-ciuman, artinya ketegasan dan kasih sayang itu harusnya berjalan bersamaan. Ya kan? Jadi, saling mendukung satu dengan yang lain. Itulah pola asuh otoritatif ya kalau saya boleh promosikan itu. Karena anak-anak juga perlu kok untuk ditegur. Walaupun mereka cemberut, sebenarnya jauh di hati mereka juga sebenarnya ada rasa bersyukur, ada yang ingetin aku. Ya paling tidak nanti barangkali setelah. Kalau sekarang kan masih, kenapa sih mama begini? Ada juga seperti itu. Mukanya cemberut, tapi ketika kita tanya gali, menurut kamu perlu nggak mama begitu? Perlu juga sih, gitu. Kalau orang lain nanya ya. Dan yang ketiga adalah kalau kita memberikan penghargaan boleh, tapi yang pantas aja gitu. Misalnya dia sudah merapikan kamar, good job, terima kasih untuk yang perlu-perlu saja ya. Iya, jadi misal sesuai dengan apa yang disampaikan. Jadi jangan selalu bilang, wah, anak mama luar biasa terus. Terus atau mungkin kalau dia mengerjakan PR sampai selesai, wah usaha kamu bagus. Tapi ini kayaknya nomor 32 nih masih ada yang perlu kamu perbaiki. Nah gitu. Jadi bukan bilang anak pintar, anak hebat gitu-gitu. Nggak jelas jadinya. Iya, jadinya dia pikir semuanya akan dipuji gitu ya. Iya. Oke, baik. Menarik sekali pembahasan kita tentang bagaimana gaya asuh dari strawberry ini. Tapi mungkin saat ini kita sudah cukup sampai di sini, sudah banyak kita dapat. Dan kami berterima kasih kepada Ibu Helena yang sudah menjadi narasumber kita pada saat ini. Dan juga untuk pemirsa Hope Channel Indonesia yang sudah menyaksikan Love Your Child. Kami berharap apa yang sudah kita dapatkan, kiranya itu boleh berguna untuk pola asuh untuk pendidikan kita. Kita akan bertemu di Love Your Child selanjutnya. Shalom dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa.